Adapun dhammah menjadi alamah untuk marfu' dalam 4 tempat, yaitu di isim mufrad. Ya, isim mufrad. Al-ismul mufrad yurfa'u bi dhammah wa jam'i taksir dan jamak taksir. Jamak taksir juga yurfa'u bi dhammah. Contohnya buyut. Hadhihi buyutun. Wa jam'il muannas salim ja'at al-muslimatu. Wal fi'l al-mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Jadi contohnya yaf'alu yurfa' bi dhammah. Alladhi qad marra bina hadha. Sampai akhir. Jadi ana cuman mau ini saja ya, mengartikan saja. Kenapa? Karena intinya kita sudah kita tulis dalam satu bagian itu ya. Adapun waw menjadi ciri atau alamah untuk rofa di dalam 2 tempat di jama' muzakkar salim. Contohnya apa? Ja'a al-muslimuna, dengan waw. Dan di isim-isim yang 5 yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, wa zumalin. Adapun alif menjadi alam untuk rofa di musanna saja. Di musanna saja. Dan adapun nun menjadi alamah untuk rofa di dalam fi'il mudhari idza tasala bi dhamiru tasniya aw dhamiru jami' aw dhamiru muannats al-mukhatabah, ini disebut dengan al-af'al al-khamsah. Jadi al-af'al al-khamsah yurfa'u bi thubutin nun. Sebenarnya kita sudah sampai akhir. Walin nasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alif wal kasratu wal ya wa hadfun nuni. Fa'amal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi thalathati mawadi'. Fathah menjadi alamah untuk nasab di 3 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari. Idza dakhala alaihi nasibun, ketika fi'il mudhari itu dimasukkan oleh nasib yang memansubkan. Contohnya an yaf'ala wa lam yattasil bi akhirih syai'un, dan fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Wa amal alifu, dan adapun alif fatakunu alamatan linasbi fi al-asma'il khamsah, menjadi ciri atau alamah untuk nasab di dalam isim-isim yang 5. Nahwu ra'aitu abaka wa akhuka wa ma asbah dzalik. Nah, seperti itu. Jadi dia itu al-asma'ul khamsah marfu'ah mansubnya dengan al-alif. Wa amal kasrah fatakunu alamatan linasbi fi jam'il muannats salim. Iya, kasrah menjadi alamah untuk mansub di jama' muannats salim. Ra'aitu muslimatin. Jadi bagian barusan itu tuh wajib dihafal ya, wajib dihafal. Jadi ketika kita jam'ul mudzakkar salim, kita lihat contohnya al-muslimuna, maka kita tatbikan langsung dengan yurfa'u bil waw yunsabu wa yujarru bil ya'i. Ja'a al-muslimun, ra'aitul muslimin, marartu bil muslimin. Itu harus benar-benar hafal. Kenapa? Karena ketika kita membaca, udah jangan mikir lagi. Kalau kita masih mikir-mikir, nggak bakalan lancar nanti bacanya ya. Seperti itu. Wama hadfu wama liyaw fatakunu alamatan linasbi fi tasniyati wal jam'i. Adapun ya menjadi alamah untuk nasab fi tasniyah wal jama' di musanna dan jama' muzakkar salim maksudnya. Wa amma hadfun nun fayakunu alamatan linasbi fil af'al al khamsah allati rafa'a bi thabatin nuni. Adapun hadfun nun, menghapus nun, menjadi alamah untuk nasab di dalam fiil-fiil yang 5, yang dia itu fiil yang 5 itu marfu'nya dengan subutun. Contohnya yang mana? Yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, taf'alina, yang itu ya. Al-qasrah wal ya wal fathah sampai akhir walil khafdi ya. Itu sebenarnya sudah ya, silahkan bisa diulangi di rumah ya. Itu kalau kita pahami, cermati, baca di rumah, insya Allah intinya itu sudah kita tulis dalam bagian itu. Semuanya, insya Allah. Semuanya. Ana rasa semuanya ya. Terus faslun al-mu'rabatu. Nah, ini dalam pembagian yang lain. Jadi kalau tadi secara rinci, sekarang pembagian itu secara global. Sekarang itu al-mu'rabat, kata-kata yang mu'rab ya cuman 2, isim sama fi'il mudhari. Dibagi 2 katanya. Qismun yu'rabu bil harakat, itu mu'rabnya itu dengan harokat, cirinya itu dengan harokat. Wa qismun yu'rabu bil huruf, ciri mu'rabnya itu dengan huruf. Falladzi yu'rabu bil harakati arba'atu asya, dan yang mu'rab dengan harokat ada 4 macam, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari alladzi lam yatasib bi akhirih syai'un. Semuanya itu marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasroh, majzum dengan sukun. Maka keluar dari hukum asal ini 3. Yang pertama jamak muannats salim, yaitu mansubnya dengan kasroh, isim ladzi ansharib, majrurnya dengan fathah, fi'il mudhari mu'tal akhir, majzumnya dengan hadfu harfil akhir ya. Begitu pula mu'rab dengan huruf siapa saja, yaitu musanna, marfu'nya dengan alif ya.
jamu muzakkar salim marfunya dengan wawu, tuh semuanya bukan dengan harokat tapi dengan huruf. Al asmaul khamsah marfunya dengan al waw, al af'al al khamsah marfunya dengan subutun nun, wa hiya fa'alani taf'alin wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Jadi ini semuanya sudah dalam satu bagan ya. Satu bagan itu. Sekarang babul af'al. Jadi yang kemarin khulasohnya sudah kita tulis ya. Ta'rifat dari isim-isim dan fi'il-fi'il yang mu'rab. Terus kita juga sudah menulis hukum-hukum setiap masing-masing dari isim dan fi'il yang mu'rab itu secara rinci. Semuanya sudah. Jadi tinggal kita ulangi dan hafalkan ya. Sekarang kita masuk ke babul af'al, bab fi'il-fi'il ya. Kita baca dahulu ya. Al-af'alu salasatun. Fi'il itu katanya ada 3. Madin wa mudhari'un wa amrun. Fi'il madhi, mudhari' dan amr. Nahu daraba wa yadribu wadrib. Jadi kita sudah membahas juga ya fi'il madhi itu apa? Fi'il madhi itu apa? Fi'il mudhari itu apa? Amr juga kita sudah ya. Nahu daraba yadribu wadrib. Nah, ini hukumnya. Kita lihat dulu ya, perhatikan dengan seksama. Fal madhi maftuhul akhiri abada. Fi'il madhi itu fathah akhirannya selalu fathah gitu ya, akhirannya selalu fathah. Wal amru majzumun abada, dan fi'il amr itu majzumun abada, selalu majzum. Wal mudhari', dan fi'il mudhari itu ma kana fi awal ihda zawaidil arba', yaitu fi'il yang di awalnya itu ada salah satu huruf yang ditambah zawaid al-arba'. Jadi huruf-huruf tambahan yang 4. Siapa saja? Allati yajma'uha qauluka. Siapa apa aja yang huruf-huruf tambahan itu ana itu. Contohnya af'alu, naf'alu, yaf'alu, taf'alu itu ya. Fi'il mudhari itu yang diawali dengan ana itu ini. Wa huwa marfu'un abada. Fi'il mudhari itu marfu'. Marfu'. Selalu marfu hatta yadkhula alai nasibun aw jazimun, sampai dia itu kemasukan nasib atau jazim yang dapat merubahnya menjadi mansub dan atau kepada majzum. Kalau kita perhatikan ini ya, nuqtah pertama, fal madhi maftuhul akhiri abada. Fi'il madhi itu fathah akhirannya selalu atau selamanya. Akhiran fi'il madhi itu fathah. Kita lihat. Dalam matan fal madhi maftuhu al-akhiri abada. Fi'il madhi itu akhirannya fathah selalu. Jadi sekarang kita akan membahas tentang mu'rab dan mabdi'nya fi'il inda al-kufiyyin. Jadi kan kemarin kita sudah membahas apa itu mu'rab dan mabdi'nya, isim, fi'il, dan huruf. Fi'il pun sudah kita rinci. Itu tuh semuanya indal basriyin, atau menurut ulama Basrah. Menurut ulama Basrah yang sering kita gunakan. Adapun manhaj mu'alif yaitu Ibnu Ajurum lebih condong ke mazhab al-Kufi ya. Jadi sekarang kita akan membahas apa yang mu'alif minta, tetapi ketika kita tatbikan, aplikasikan kepada kaidah i'rab, bukan sehari-hari ketika kita belajar, kita mempergunakan kaidah yang sebelumnya. Jadi ini cuman lewat saja ya. Mau ditakdimkan boleh, kalau tidak ditakdimkan pun tidak apa-apa. Yang penting syarah yang kemarin tentang fi'il itu tuh dihafal semua, bahwa
Fi'il mudhari itu al-aslu fihi al-mabni atau al-bina. Fi'il madhi hukumna mabni, mabninya ada 3. Fi'il mudhari itu mu'rab kecuali ketika bersambung dengan salah satu dari 2 nun. Terus fi'il amr itu mabni, mabninya ada 3. Seperti itu. Jadi sekarang kita akan membahas mu'rab dan mabninya inda al-kufiyyin ya. Al-aslu fil af'ali ini inda al-kufiyyin ya. Al-i'rab justru kebalikan dari al-basriyin. Maka dibagi 3. Fi'il itu kan ada 3, madhi, mudhari, dan amr. Maka yang pertama al-fi'lu al-madhi. Hukum asal dari fi'il madhi apa? Di sini hukum asalnya itu al-bina. Tetap sama ya, mabni. Terus al-mudhari'. Fi'il mudhari' hukumnya al-i'rab sama. Dengan basri sama. Adapun di fi'il amr, nah ini tempat berbedanya mereka. Adapun di fi'il amr, kalau indal basriyin itu mabni ya, mabninya ada 3. Kalau menurut kufiyin dia itu mu'rab, al-aslu fihi al-i'rab. Maka fi'il madhi saja yang mabni, 2 yang mu'rab, maka hukum asal dari fi'il mudhari hukum asal dari fi'il yaitu al-i'rab. Fi'il amr mu'rab, berubah-ubah akhirannya. Fi'il mudhari berubah-ubah akhirannya. Terus di sini juga ada iskal. Katanya fal madi maftuhul akhiri abada. Fi'il madi itu maftuhul akhiri abada. Kita bahas aja dulu yang ini. Untuk malam ini ya. Fi'il madi itu katanya fathah selalu. Sekarang timbul pertanyaan. Kalau ada kata fa'ala, ini akhirannya fathah sesuai. Jadi menurut ulama Kufi, fi'il madhi itu mabniun alal fathi daiman. Selalu mabni alal fathi daiman. Akhiran dari fi'il madhi itu harus fathah selalu. Kalau fa'ala tidak timbul masalah. Kalau yang ini fa'alu, ini menurut ulama Kufi fa'alu juga mabni alal fathi atau fa'alta. Fa'alta pula ini mabni alal fathi, semuanya mabni alal fathi. Mabniun alal fathi. Kalau ini jelas fathahnya ada. Fa'alu, lihat lam fiilnya. Mabniun alal fathi juga menurut ulama Kufi. Kalau ingdal basriyin, menurut ulama basri ya kita lihat lam fiilnya. Kalau menurut ulama basri mabni alal dhammi. Kalau di sini mabni alal fathi. Terus fa'alta bersambung dengan ta'ti itu nana ya, mabniun alal fathi juga. Kalau kita lihat lamnya sukun, mabni ala sukun. Kalau indal basrin, kenapa ini mabni alal fathi? Nah, menurut ulama Kufi, fi'il madhi itu mabni alal fathi daiman, selalu. Jadi ini cuman min babi ziyadatil ma'lumat ya, untuk menambah maklumat saja apa yang diinginkan mu'alif ya. Kalau ini fa'ala mabni alal fathi nggak ada iskal. Fa'alu, nah ini yang jadi musyilah. Lam ini katanya mabni alal fathi qad dhammah. Nah, mabni alal fathi al muqaddar katanya. Jadi asal
menurut mereka lam ini asalnya fa'alau. Kenapa jadi fa'alu? Mana'a min zuhuril fathi zuhuriha. Kenapa tidak nampak fathahnya? Harokatul munasabah. Harokatul munasabah, menyesuaikan harokat untuk waw. Li'annal waw la tunasibuha illa dhammah ma qablaha. Jadi kenapa asalnya kan fa'alau ya katanya. Kenapa jadi dhammah? Dhammah ini didatangkan supaya menyesuaikan waw, karena waw itu tidak mau masuk kecuali dhammah sebelumnya. Terus fa'alta ini juga mabni alal fati al muqaddar. Mana'a min zuhuriha harakatut tawali bi arba'i mutaharrikat fima huwa kalimah al-wahidah. Jadi kepada ustazah sekalian, kalau yang pelajaran yang hari ini ya nggak apa-apa, nggak ditakdimkan juga ya. Jadi untuk minggu depan kalau yang barusan belum takdim silahkan takdim. Kalaupun tidak ada, maksudnya tidak ada ya kita langsung ke syarah ya. Karena ini tidak terlalu langsung digunakan kepada tatbik. Ini bisa kita murojaah sebelum ustazah sekalian mau mengajarkan ini ya, hanya untuk mengajarkan apa yang ingin mu'alif sampaikan. Terus kita lihat fa'alta. Fa'alta ini mabni al-fathi juga menurut mereka. Lamnya ini kan sukun. Kalau kita biasanya mabni ala sukun. Ini al-fathi al-muqaddar. Asalnya itu fa'alata katanya. Kenapa enggak fa'alata? Mana min zuhuriha harakatut tawali. Afwan. Kok harakah? Afwan. Karohah. Karohatu tawali bi arba'i mutaharrikat. Tidak disukainya ada 4 huruf yang terus menerus, maksudnya 4 huruf yang berharokat, yang terletak berendengan, bersama-sama ya, 4 huruf yang berharokat dalam satu kata ya, fima huwa kal kalimah wahidah, yang dimana dia itu seperti satu kata. Saya ulangi ya. Kenapa tidak fathah dhahirah? Karena tidak disukainya atau makruh atau ya tidak disukai ya dibencinya ada 4 huruf yang mutaharrik seperti satu kata gitu. Jadi gini nih, sekali lagi, kalau kita bilang fa'alata, tidak disukainya 4 huruf yang mutaharrik ya, yang berkelanjutan fa'alata, semuanya mutaharrik gitu, 4 hurufnya. Fima huwa kal kalimah wahidah, di mana kalau kita sebutkan fa'alata dia itu seperti satu kata, padahal dia 2 kata, kata fa'ala sama ta. Ini fi'il, ini fa'il. Kalau kita bilang fa'alata dia itu seperti satu kata mereka, seperti itu ya. Jadi ini min babil ma'lumat saja ya. Min babil ma'lumat saja. Itu yang pertama, bahwa fi'il madhi itu maftuhul akhir abada, maksudnya mabni alal fathi daiman maksudnya ya. Seperti kita jelaskan, kalau fa'alu man mizuri harakatul munasabah, kalau fa'alta kenapa tidak disukainya 4 huruf yang berharokat yang ada terus menerus ya.
berkelanjutan fima huwa kal kalimah wahidah, di mana dia itu seperti satu kata padahal dia itu dua kata fiil dan fa'il. Ini yang pertama. Terus kalaupun bab al-mudhari ini hukumnya sama dengan Basri. Ya, ulama Basri sama. Adapun fiil amr, dia itu asalnya kata mereka kenapa mu'rob? Karena fiil amr itu adalah asalnya fiil mudhari yang ditambahkan lamul amri seperti sudah saya jelaskan dahulu. Jadi menurut ulama Kufi, fiil amr itu contohnya kan fiil amr itu kita tasrifan amr itu untuk mukhatab saja ya, yaitu anta, antuma, antum sampai antuna ya, untuk mukhatab saja. Kalau kita lihat fiil mudhari untuk dhamir anta apa? Taf'al. Taf'alu. Nah, taf'alu. Kata mereka fiil amr itu merupakan fiil mudhari, berarti fiil mudhari itu mu'rob, maka fiil amr pun mu'rob. Itu yang pertama. Kenapa dia itu mu'rob? Karena asalnya fiil mudhari. Asalnya fiil mudhari yang ditambahkan lamul amri. Kalau lamul amri itu menjadikan dia sukun, jadi litaf'al. Kita sudah bahas ini, litaf'al. Setelah jadi litaf'al, maka lamnya itu dihapus takhfifan, jadi taf'al menjadi taf'al, sukun. Terus karena bentuknya akan sama dengan fi'il mudhari, maka dihapus juga taknya jadi af'al. Terus ditambahkan hamzatul wasal supaya tidak memulai ucapan dengan huruf yang sukun. Jadi if'al, seperti itu. Jadi if'al ini merupakan fi'il mudhari yang ditambahkan lam. Fi'il mudhari'nya itu sendiri mu'rob, maka hukum fi'il amr itu adalah mu'rob. Dan seperti itulah perjalanan dari kaidah ingda al ingdal kufiyin. Jadi kita lihat ya. Bisa kita lihat. Silahkan Ana mau kembali ke ke PDF ya. Silakan kalau perlu di taswir atau perlu di screenshot ya, silahkan. Afwan, Ana lagi kurang sehat juga ya, afwan. Jadi agak kurang konsentrasi. Kalau sudah, kita lihat ke matan kembali ya. Nah, fal-madhi maftuhul akhiri abada, maksudnya mabni al-fathi daiman ya. Wal amru majzumun abada. Majzumun abada. Maksud dari majzumun abada itu ialah dia itu mu'rob. Maksudnya itu mu'rob. Kenapa disebut mu'rob? Ya karena majzum terus marfu, mansub, majrur sama majzum itu merupakan nama-nama atau julukan bagi kata yang mu'rob gitu. Kalau maftuhul akhiri abada bukan alamah atau julukan bagi yang mu'rob. Kenapa? Karena mu'rob itu bukan maftuhul akhir. Kalau mau disebut mu'rob bisa disebut mansub, marfu' atau majrur. Enggak ada julukan maftuh. Maftuh ini mabni al-fathi, berarti ini julukan untuk mabni. Adapun majzum julukan untuk mu'rob. Jadi fi'il amr itu majzumun abada. Kenapa dia itu majzum abada? Karena dia itu fi'il mudhari yang ditambahkan lam, dan lam itu menjadikan fi'il itu majzum, maka majzumun abada. Jadi hukumnya al-i'rab atau mu'rob ya.
Wal mudhari, dan seperti kita ketahui kalau mudhari tidak ada bedanya dengan indal basriyin ya, maka hukumnya tetap sama. Taib. Ana mungkin ya agak kurang baik ya dalam takdim dalam mudarosahnya, afwan, dalam menjelaskannya mungkin ada kurang. Sekali lagi ana mohon maaf. Jadi kurang lebih maklumat dari babul af'al ingda al-kufin seperti itu ya, kurang lebih ya. Bisa ditakdimkan kalau mau, kalau tidak juga nggak apa-apa. Yang penting kaidah-kaidah tentang babul af'al yang dahulu ingdal basrin itu dipegang teguh ya. Jangan sampai lupa. Jadi insya Allah kita akan mempraktekkan apa yang kita hafal di kitab selanjutnya. Ana dahulu belajar ajurumiyah ini cukup lama ya, karena Ana benar-benar tidak ada basic sama sekali dalam bahasa Arab. Ana agak lama keteteran di al-ajurumiyah ini, hampir 1 tahun Ana beres al-ajurumiyah 1 tahun ya. Cuman Ana nggak bereskan 1 kali al-ajurumiyah ini. Ana mungkin 4-5 kali baru berani dalam mempraktekkan al-ajurumiyah ini gitu. Karena kenapa harus 4-5 kali Ana? Karena Ana naik tangganya itu terlalu banyak ya. Jadi kalau kita kelas 1 langsung ujian kelas 5 kan agak berat. Jadi Ana banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam memahami. Jadi agak lama gitu. Tapi kalau kita merunut apa yang penting dan apa yang pas buat kita, dan kita itu harus tahu kita itu di kelas berapa, buku apa yang baik dan sesuai bagi kita. Nah, itu biasanya akan lebih efektif. Tapi ala kulli hal jangan patah semangat ya. Kalau kita belum paham 1 kali syarah, maka dengarkan beberapa kali gitu. Kalau pahamnya 3 kali mengulang, ya harus mengulang 3 kali seperti itu. Jadi apapun rintangannya, apapun bebannya, insya Allah ini merupakan jalan kita untuk memuliakan ilmu ini ya, insya Allah. Jadi pesan anak, istiqomah, terus pertahankan semangatnya. Kalau kita sudah hilang semangat, lah itu adalah udah kelewatan lah kita. Bolehlah mereka dari segi fasilitas di luar sana, segi usia yang mungkin muda, mereka itu dikasih waktu dalam thalibul ilmi. Nah, kita jangan patah semangat. Kalau semangat pun kita udah kalah, wah kita sudah jauh dari mereka. Jadi pesan anak, terus istiqomah, terus murojaah, jangan patah semangat. Kalau belum paham sekali, kita ulangi beberapa kali. Seperti itu ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Alhamdulillah kharajtu mushkilah fi syabaka ya Ustaz. Aywa, na'am. Jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baik Umahat, insya Allah kita ketemu lagi ya pekan depan. Tidak ada takdim, paling takdim yang menusan tadi ya Syifa, dan kalau ada Ustazah Ayu besok berarti Syifa dan Ustazah Ayu ya, insya Allah. Insya Allah. Baik, jazakumullahu khairan ala hudurikum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Amin wa jazakumullahu khairan.